Shalom, selamat pagi bagi kita semua saudara terkasih. Berdoa bersama pengikut Yesus Kristus pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara terkasih, kita mulai doa pagi kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita mulai. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami akan mulai doa pagi kami ini. Kuasa dan pengurapan-Mu ada pada kami. Biarlah doa ini berkenan kepada Tuhan. Kami menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, dan kami memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu, kami buka hati kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami menerima kekuatan dan Tuhan juga dimuliakan. Biarlah manis Kau dengar, biarlah Tuhan Engkau bersuka cita dengan penyembahan kami, hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai doa pagi kami ini. Haleluya, amin. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya aku Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Marilah kita angkat kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis ya Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuara, karena inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis ya Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau
Layak dipuji.
Membaca firman Tuhan sesuai dengan schedule pembacaan kita. 1 tahun kita menghabiskan Alkitab ini, saudara kasih, maka kita tiba pada kitab Wahyu pada saat ini. Saudara membacanya diduga kadang-kadang saudara bagaimana lah ya membacanya, saudara. Tetapi jangan khawatir, saudara kasih, justru saya semakin bersuka cita kita dipersiapkan untuk membaca kitab ini, saudara, sehingga kita bisa memagari diri kita, supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita hormat akan Tuhan, dan supaya kita mempersiapkan diri. Banyak saudara kasih tidak berani membaca kitab Wahyu ini karena aduh gimana ya, seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara kasih, kalau firman Allah disingkapkan bagi kita pada saat ini, mari kita bersyukur, bersuka cita, dan semakin melekat kepada Tuhan. Jangan lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi tetap teguh di dalam Tuhan, saudara kasih. Haleluya. Karena kitab Wahyu adalah firman Tuhan, saudara, berbicara mengenai hari-hari terakhir.
yang dimana kita sangat penting untuk belajar. Puji Tuhan, yang penting belajar saudara kasih, yang merasa dirinya penting belajar, mendapatkan firman Tuhan dari kitab Wahyu ini, katakan Tuhan aku mau buka hatiku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, kita baca firman Tuhan ini supaya tidak berlama-lama lagi saudara kasih dari kitab Wahyu 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita, perhatikan dengan sungguh saudara. Dan ketika kita membaca, bacalah dengan sungguh-sungguh karena supaya kita nanti diberkati di dalamnya saudara yang kasih ya. Saya bacakan ayat yang pertama. Saudara-saudara semua, teman sahabat pendoa pengikut Yesus, membacakan ayat yang kedua dan ayat 18 nanti kita akan sama-sama membacanya. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan mulai. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padat yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah, dan katanya, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparnya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak-anak itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian itu 18 bersama-sama. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pagi hari sebenarnya agak singkat-singkat aja ya firman Tuhan ya Saudara, sehingga Saudara bisa ini. Tetapi tidak mengapa Saudara, biarlah kita pada saat ini Saudara yang setia di dalam doa bersama pengikut Yesus, benar-benar mengikuti Yesus Saudara, kasih dari kita belajar.
Yang rindu akan firman Tuhan tiap-tiap pagi, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya rindu akan firman-Mu. Ya, puji Tuhan. Doakan terus Ibu Esther untuk tiap-tiap pagi bisa dengan tepat waktu untuk memulai dan tepat waktu untuk mengakhiri 1 jam 5 sampai jam 6 tepat. Tapi biarlah dalam 1 jam ini kita menyembah Tuhan, kita berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, dan juga membaca firman Tuhan. Kemudian 1, 2, 3 topik doa yang akan kita doakan 1 jam. Saudara, berikan waktu saudara kepada Tuhan sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Rasanya saudara 1-2 ayat cukup bagi kita pagi hari. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pada saat ini kalau mungkin berbeda dengan doa-doa pagi yang lain yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Tapi inilah yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini, saudara. Melalui Ibu Esther, saudara, Tuhan berikan firman ini bagi kita supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Ibu Esther telah berdoa dan percaya bahwasanya doa pagi kita ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar, saudara, ya, bagaimana kitab Wahyu 12 ini dikatakan perempuan dan naga. Tampaknya suatu tanda besar, saudara, dalam pasal 12 ini, saudara. Pasal 12 ini memaparkan kepada kita ada 4 konflik, saudaraku yang kekasih. Yang 4 konflik besar yang terjadi antara Allah dan iblis, saudara. Ya, konflik yang pertama, saudaraku yang kasih, yaitu iblis dengan Kristus dan pekerjaan penebusannya. Itu terjadi konflik yang pertama. Konflik yang kedua, saudaraku yang kekasih, antara iblis dengan Israel yang setia. Nah, antara iblis dan Israel yang setia. Nanti bisa kita baca itu pasal 6 ayat 13 sampai 18, saudara yang kasih. Kemudian ada konflik antara iblis dan sorga. Konflik antara iblis dan sorga. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 tadi sudah kita baca. Dan yang keempat, saudara yang kekasih, konflik iblis, saudara yang kekasih, dengan orang yang percaya. Ayat 10 dan sampai 11, saudara yang kekasih. Juga ayat 17 mengatakan demikian. Nah, ayat yang kita baca tadi, saudara yang kekasih, di mana dikatakan seorang perempuan dan naga, gitu ya. Perempuan ini menunjukkan orang Israel yang setia, saudara. Perempuan itu menunjukkan orang Israel yang setia, saudara yang kekasih, dan saudaraku, yang melalui perantaraan perempuan ini, saudara yang kasih, mereka melahirkan seorang Mesias melalui perempuan ini, saudara yang kasih. Melalui perantaraan perempuan ini melahirkan seorang Mesias, bayi Yesus, saudara yang kasih. Ya, ayat yang kedua dikatakan, ia mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda di langit yang lain dan besar, berkepala 7 dan ia bermahkotakan 10. Jadi saudara yang kasih, dia melahirkan, dikatakan saudara yang kasih, melahirkan bayi Yesus. Bukan saja hanya bayi Yesus, tapi juga saudara yang kasih, ya, menyatakan kelahirannya itu menyebut matahari dan juga bulan, bahkan ke-12 bintang. Tentunya ini, saudara yang kasih, bintang itu menyebutkan ini ke-12 suku Israel. Menyebutkan ke-12 suku Israel. Dan kemudian dikatakan, saudaraku, ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, jadi kalau kita bayangkan, ya, sedikit kita bayangkan, berkepala 7, bermahkota 10. Di mana-mana kepalanya itu, saudara, ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari malaikat dan dilemparkan ke bumi. Ini adalah, saudara yang kasih, seekor naga merah padam ini, saudara, ini adalah melambangkan daripada iblis. Iblis, ya, ayat yang ke-9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita tahu pada saat ini bahwasanya si
naga yang berwarna merah padam itu, saudaraku, itu adalah iblis, itu adalah Satan, saudara. Dan dikatakan berkepala 7, mahkota 10, ini menunjukkan kuasa iblis. Jadi memang iblis itu punya kuasa. Iblis itu punya kuasa, saudara. Dan iblis itu sangat berusaha untuk menyeret orang-orang yang percaya, menyesatkan orang-orang percaya. Sangat berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan Allah, saudara, ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dia menyeret, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawan Allah dan untuk menyeret sebagian besar para malaikat-malaikat dari surga, saudara. Nah, tetapi ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, siapakah ini? Perempuan itu. Tadi dikatakan perempuan itu siapa? Israel yang setia, orang-orang percaya yang setia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan seluruh dunia dengan tongkat, gada, dan besi. Siapakah itu? Yesus Kristus. Maria yang lahir dari keturunan Israel Yehuda, saudara, melahirkan Yesus, orang Nazaret itu, yang sekarang bulan Desember sedang kita peringati, saudara pengasih. Dia melahirkan Yesus telah lahir di kandang domba, tetapi sekarang dia bukan lagi kita peringati sebagai bayi kecil, bayi mungil, tapi sebentar dia akan datang sebagai raja yang berkuasa, yang berdaulat sebagai hakim atas dunia ini. Itulah Yesus, saudara pengasih, ya. Jadi perempuan itu, saudara pengasih, melahirkan anak laki-laki yang akan memerintah dengan gada besi atas seluruh dunia. Namun dikatakan, saudara pengasih, ya, ayat yang berikutnya, perempuan itu tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi setelah perempuan itu melahirkan anak, bayi Yesus, Yesus datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, menebus kita dari dosa, memilih murid-muridnya dan mengajari ke-12 muridnya. Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dia mati, disalibkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kemudian dikatakan dirampas, dibawa. Anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ditahtanya. Ini melambangkan daripada kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi Yesus naik ke sorga, saudara. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dan dia juga menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 mengatakan dia menyediakan tempat bagi kita. Setelah dia selesai menyediakan tempat itu, dia akan datang menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada di situ. Oh, puji Tuhan, Yesus akan datang menjemput kita. Lalu bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan itu, saudara, lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ. Siapakah perempuan ini? Tadi saya katakan Israel. Siapakah Israel itu? Kita, gereja, orang-orang percaya. Saya dan saudara. Tuhan peliharakan kita, Tuhan lindungi kita, saudara. Dan walaupun, saudara, ya, si ular naga ini tidak tetap tinggal diam, bahkan dia datang lagi ada di sorga. Ya, kita lihat ayat yang ke-7. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi bukan hanya di dunia ini ada peperangan rohani. Ternyata di sorga pun setan itu, si ular naga, si ular tua itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk memerangi Allah dan memerangi malaikat-malaikatnya. Tapi tidak mungkinlah, saudara, ya, tidak mungkinlah setan itu bisa menang.
Tidak mungkinlah dia bisa bertahan. Lalu apa yang terjadi? Dia mengumpulkan tenaga kekuatannya, dia dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, lihat ini, kalau bukan dengan kuasa setan itu, kuat saudara kekasih, nggak mungkin dia berani-beranian melawan Allah. Jadi memang dia punya kuasa yang besar, tetapi sebesar-besarnya kuasa setan, kuasa Tuhan lebih hebat, kuasa Tuhan lebih luar biasa. Tuhanlah pemilik kuasa. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, saudara pengasih, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, telah diberikan kepada Yesus. Kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus. Jadi kalaupun setan berusaha ingin mencoba-coba dengan sekuat tenaganya untuk melawan Allah, setan tidak akan pernah menang. Maka apa yang terjadi? Setan dilemparkan ke bumi. Setan dilemparkan ke bumi, saudara. Ya. Kemudian saudara yang kasih, ya perempuan itu lari, dikatakan saudara yang kasih, ya selama 1260 hari. Tepatnya ini setengah masa saudara yang kasih dari kesengsaraan itu. Jadi setengah masa dari kesengsaraan itu. Nah, orang Israel yang setia adalah orang Yahudi yang takut akan Tuhan. Adalah kita. Karena Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan kemudian kita semua penduduk muka bumi ini yang percaya kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Injil sebagai kebenaran dan menghidupinya, kita diselamatkan. Nah, jadi orang Israel yang setia adalah orang Yahudi, adalah kita yang percaya kepada Tuhan, yang berpihak kepada Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya, dan menerima Injil sebagai kebenaran untuk dihidupinya. Saudara kekasih, mereka, kita menerima pertolongan daripada Tuhan. Kita menerima pertolongan ilahi, dan iblis tidak diizinkan untuk mengalahkan mereka. Iblis tidak diizinkan untuk mengalahkan kita, sebab ada pertolongan ilahi bagi saya dan bagi saudara. Katakan amin sekalipun saudara di rumah. Biarkan firman itu tertancap dalam hati kita dan menguatkan, meneguhkan kita. Nah, bagaimana dengan orang Israel yang menerima agama antikristus itu? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menolak Yesus Kristus, mereka yang menolak kebenaran, saudara kekasih, mereka akan dihukum, bahkan akan dibinasakan pada hari sengsara yang besar itu. Nah, puji Tuhan, saudara kekasih. Dan peperangan itu, saudara kekasih, ya seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya di bumi, di sorga juga demikian, saudara. Tetapi ketahuilah, saudara kekasih, iblis dilemparkan ke bumi. Iblis, jadi bumi ini menjadi tahtanya iblis, saudara kekasih. Nah, bagaimana iblis itu dikalahkan? Oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ya, inilah pujiannya dikatakan, saudara. Dan aku mendengar suara nyaring dari sorga. Inilah suara nyaring dari sorga. Apa itu suara nyaring dari sorga itu? Ayat 10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh apa dia dikalahkan? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi iblis itu dikalahkan hanya dengan darah anak domba Allah. Itu makanya tiap-tiap bulan minggu pertama kita memperingati, menerima anggur yang adalah darah Yesus, supaya dengan darah Yesus kita dilindunginya oleh darah anak domba Allah. Maka penyakit sampar yang Tuhan izinkan melanda Mesir tidak kena kepada orang-orang Israel yang ada di Gosen.
oleh darah domba Allah dan oleh kesaksian kita. Mari suka bersaksi. Saksikan Yesus, tinggikan nama Yesus. Biarlah berita-berita kita bukan gosip-gosip, tapi biarlah Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita ceritakan, Yesus yang kita muliakan, Yesus yang kita agung-agungkan, Yesus yang kita nyanyikan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah Yesus, oleh kesaksian kita yang menyaksikan Yesus, itulah yang menjadi kemenangan kita, dan itulah yang mengalahkan setan-setan, saudara kekasih, yang mengalahkan perbuatan iblis. Namun dikatakan, saudara kekasih, siang malam iblis itu mendakwa. Siapakah yang didakwa oleh iblis itu, saudara? Mereka hamba Tuhan, mereka orang-orang percaya, mereka yang melayani Tuhan, yang mencari kepentingan diri sendiri, yang mencari kesenangan sendiri, mencari penghormatan, yang mencari keuntungan pribadi. Itu sebabnya pada saat ini, lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Apapun yang kita perbuat, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Paulus berkata, asal ada minum pakai, ya, ada makan minum pakai, kita pakai, kita makan, kita berpakaian, kita juga pakai mobil, saudara, kita juga pakai ongkos. Pokoknya pelayanan kita, saudara, kita pakai untuk uang sekolah anak, untuk kebutuhan, untuk keperluan anak yang dibutuhkan. Saudara kekasih, selebihnya lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Layani Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kesenangan, bukan untuk mencari penghormatan. Penghormatan itu, biarlah itu menjadi milik Yesus Kristus. Kebutuhan-kebutuhan kita itu sudah Tuhan jamin. Tidak ada lagi antara kamu yang miskin, sebab aku yang memberikan tenaga kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Dan kekayaan itu pun untuk apa? Untuk memberkati, saudara. Untuk memberkati, karena Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat. Jadi Tuhan menjadikan kita menjadi berkat, memberkati orang-orang di sekitar kita. Jangan tumpuk-tumpuk semua, saudara kekasih, tapi bagikan, salurkan, saudara kekasih. Jadi saudara kekasih, dengan jalan ini kita dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita, menunjukkan kerelaan kita untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Layani Tuhan tanpa pamrih. Saudara, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh seumur hidup kita. Seumur hidupku kan memujimu, seumur hidupku melayanimu. Biarlah kita, saudara kekasih, melayani Tuhan, menyenangkan hatinya. Saudara, dengan geramnya iblis itu, saudara kekasih, dia menyadari, dikatakan saudaraku, ayat yang ke-12, ya, karena itu bersukacitalah hai sorga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Setan tahu waktunya sudah sangat singkat, makanya dia berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan orang-orang percaya itu dengan geramnya. Tetapi saudara kekasih, lindungi diri kita dengan darah Yesus, dengan kesaksian kita. Makin menyala-nyala roh kita untuk bersaksi, saudara kekasih. Lalu dikatakan ayat yang ke-13, iblis itu memburu perempuan itu. Iblis berusaha untuk memburu perempuan itu, orang Israel. Siapakah perempuan itu tadi? Orang Israel, kita, saudara dan saya, yang menerima kebenaran, yang menerima Yesus dan menjadi pengikut Yesus, saudara kekasih. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan geramnya untuk mengejar saudara kekasih. Namun Allah memberikan perlindungan. Allah memberikan perlindungan bagi orang-orang kudusnya. Dia melindungi kita seperti biji matanya. Saudara, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dilindunginya kita, dijagainya kita, dipeliharanya kita. Walaupun setan datang dengan segala usaha kegeramannya, tapi Tuhan
menjadikan kita seperti biji matanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, saudara kekasih. Tuhan menolong kita. Ini firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu yang Ibu Esther kasihi. Ibu Esther juga ibu ya. Selamat Hari Ibu. Ibu Linda, Ibu Marta, Ibu Hotma, Ibu Riyama, Ibu siapa lagi? Ayo buka tunjukkan namanya. Biar Ibu Esther sebutkan nama-nama saudara. Ibu Tiorida, Ibu siapa lagi? Selamat Hari Ibu hari ini ya saudara. Ya Ibu Marta, selamat Hari Ibu, Ibu Marta. Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa Ibu Esther sebut, selamat Hari Ibu bagi kita semuanya. Ya, perempuan yang melahirkan anak itu saudara. Ya Ibu Glory, selamat Hari Ibu. Perempuan, wanita yang membawa, yang melahirkan anak itu, saudara, puji Tuhan. Ya, biarlah rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Seluruh orang-orang yang ada tinggal di rumah kita mendapat berkat yang luar biasa dengan kehadiran ibu di rumah. Dan para orang-orang muda, bapak-bapak yang ada di doa bersama pengikut Yesus pagi hari ini, doakan ibu kita, Ibu Rusmiati Purba, Ibu Riyama Sitanggang. Ya, selamat Hari Ibu bagi kita semua. 22 Desember 2021, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita semakin bangga menjadi ibu Ranti Alam, Ibu Linda Purba. Tuhan memberkati. Selamat Hari Ibu. Ibu Gembala, Ibu pemimpin-pemimpin rohani kita semuanya. Selamat Hari Ibu bagi kita semuanya. Tuhan tolong kita semuanya. Haleluya. Ibu Rizgawati, Tuhan memberkati. Haleluya, selamat Hari Ibu bagi kita semuanya. Ya, biarlah ya di hari Ibu ini kita bersuka cita semuanya. Anak-anak mendoakan ibunya, suami mendoakan istrinya yang dikasihi, yang dicintainya. Ya, walau banyak kekurangan ibu, tapi banyak kelebihannya juga, banyak keuntungannya juga. Ya, walaupun ibu saya hanya tidur-tidur bersama dengan saya, tadinya saya sangat senang. Sekarang ibu saya ada di kampung saudara, rasa sepi di hati ini. Padahal dia gak banyak lagi berbuat. Namun pada begitu banyak saya ada seperti ini karena doa-doa dan bimbingan kasihnya saudara. Biarlah semuanya kita berdoa untuk ibu yang kita kasihi pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa saudara untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Doakan firman Tuhan ini supaya kita hidupi. Dan supaya kita semakin cinta Tuhan. Dan syukuri ada perlindungan ilahi, pertolongan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Israel yang setia di hadapan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Yesus
Hendak membunuh
Yesus dan kesaksian kami. Kami akan rajin-rajin bersaksi, menyaksikan nama Yesus, menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus, dan mengimani, mengambil darah Yesus sebagai perlindungan bagi kami. Sebab oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kami, iblis telah dikalahkan, iblis telah diinjak-injak. Terima kasih Tuhan. Kuatkan teguhkan iman percaya kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi ini kita berdoa bagi orang-orang muda yang ikut di doa pagi bersama pengikut Yesus. Pagi ini doakan orang tuamu. Ibu-ibu yang masih punya ibu, doakan ibu kita. Atau saudara yang sudah menjadi ibu seperti Ibu Esther yang sudah menjadi ibu, bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan tolong kita. Hari ibu ini mengingatkan kita siapa kita. Kita punya tanggung jawab menolong suami, memberkati anak-anak sesi rumah, bahkan juga bisa menolong dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Dan bersyukur kepada Tuhan. Para suami, doakan istri-istrinya kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan selalu kekurangannya yang dilihat. Sebanyak-banyaknya kekurangan istrimu, ibu-ibu, masih ada yang baik. Masih mau dia nyuci, masih mau dia masak, masih mau dia membenahi rumah. Dan terlebih-lebih mau berdoa, mendoakan sesi rumah. Oleh sebab itu, bersyukur buat ibu yang sudah banyak menolong kita. Kalau kita lihat ibu kita secara jasmani, melahirkan kita, Ibu Esther tahu bagaimana sakitnya melahirkan itu. Ya, lebih daripada 24 jam Ibu Esther dulu di rumah sakit untuk melahirkan anak saya. Ya, karena ingin melahirkan dengan normal, belum ada BPJS pada waktu itu. Dan juga memang ingin melahirkan normal, tapi demikianlah rasanya melahirkan itu. Kemudian mengurus, menjaga, mengajari berjalan, bicara, memberikan segala sesuatunya sampai anak kita menjadi besar. Sampai anak saya sudah besar, pada saat ini lebih besar dari saya juga dibuat oleh ibu saya seperti itu. Saudara, semuanya kita oleh sebab itu doakanlah ibu kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat dulu satu penyembahnya sebelum kita berdoa. Di doa ibuku, namaku disebut. Tidak usah semua, tidak usah, karena masih ada yang ada ibunya. Memang masih ada, tidak ada lagi. Sudah ada yang tidak ada lagi. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang bakal. Itu gak usah kita berikan. Hanya di doa ibuku, namaku disebut saja. Saudara. Haleluya. Remehnya saja di doa ibuku. Di doa
Memberkati juga Tuhan Ibu Marta, memberkati Ibu Hotma, dalam nama Yesus memberkati
juga Ibu Anastasia, kasih-Mu mengalir bagi mereka semuanya Tuhan. Nama-nama yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan pada saat ini, Tuhan tolong mereka semua. Sanggupkan, mampukan mereka sebagai ibu Tuhan, untuk mengurus rumah tangga mereka, menolong suami mereka ya Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan, oh Tuhan rencanakan untuk mereka kerjakan di rumah tangga mereka sebagai ibu rumah tangga. Oh Tuhan, kepada suami, kepada anak, bahkan juga kepada gereja, Tuhan tolong semua. Ibu Tiorida, Ibu Dewi Lestari, Tuhan Ibu Kembar, Tuhan memberkati mereka dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu limpah bagi mereka Tuhan, kuasa-Mu mengalir bagi mereka ya Tuhan. Ibu Carolina, Tuhan mampukan, sanggupkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa bagi mereka. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang begitu luar biasa turun bagi ibu-ibu pada saat ini di dalam nama Yesus. Puaskanlah Tuhan, berkati, sehat dan kuat teguh dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak sakit penyakit, kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat tidak boleh berkuasa menjamah ibu-ibu yang ada pada saat ini dalam nama Yesus. Memberkati Ibu Glory dengan kasih-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu limpah bagi mereka. Terima kasih, dimuliakan nama-Mu. Ibu Sri Anipar, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya yang tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan memberkati mereka dengan segala kasih-Mu. Kau memberkati ibu kami, pemimpin rohani kami, kasih-Mu limpah baginya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan Engkau memberkati anak-anak kami, memberkati suami kami ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir limpah bagi mereka Tuhan. Terima kasih buat doa yang sudah dinaikkan oleh suami, oleh anak-anak, dan oleh seluruh keluarga kami kepada kami kaum ibu. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Kita akhiri doa kita ini saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur mohon bagi Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senang hidupku bagimu. Senang hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus yang melimpah-limpah itu ada pada kita. Kasih yang dari Bapa surgawi memenuhkan hati kita, dan damai sejahtera daripada Allah Kudus menyertai kita